Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di Behind Opinion episode 3. Kali ini kita harus kenalan dulu karena ada anak baru ya. Oke, gua Rahmat. Instagram di bawah seperti biasa. Kerjaan gua suka bikin orang kenyang dalam hal apapun lah. Nama gue Eko, kerjaan gue pusreng tiap hari, umur gue 21 tahun, masih muda gue. Nama gue Dandi Alamsyah, pekerjaan gue ngejoki ML sama ngejoki PUBG. Nah, kalau itu ada di bawah sini ya. Umur berapa? Umur 23. Status single. Nama gua Alexandro alias Usop. Pekerjaan gua seperti biasa kayak kemarin, ngabisin rokok orang, minta rokok orang. Wah, ini banyak itu. Iya pasti ntar gua isepin atu-atu. Habis ntar sampai malam, sampai sore. Oke, sip, itu perkenalannya ya. Ini kita ada dekorasi baru nih. Jadi ya kita mencoba biar lebih enak aja gitu kan ya, ada meja sekarang. Sekarang ada kopi, ada rokok siap biar si Usop nggak minta-minta rokok orang. Udah disiapin tuh rokok buat Usop. Terima kasih. Sajen. Iya, sajen. Udah kayak ini makhluk halus dia sajen. Rokoknya begini. Ntar tambahin kembang jadi jin sih Usop. Jadi gundurwo. Ini ada lato-lato juga, biasanya ini sajen khusus. Jadi dia kalau lagi tidur biasanya harus main lato-lato biar bangun. Oke, sip. Kali ini gue mau ngebahas yang lain dari kemarin. Kali ini gue akan mau ngebahas tentang horor. Ya, yang dipersembahkan kisah pengalamannya dari Bro Alexandro. Pengalaman nyata yang pernah dialami mengenai horor ya. Jadi ini cerita yang memang orang-orang nggak ada yang tahu nih. Dia bakal buka di sini nih. Pertama kali dia buka nih. Pertama kali juga dia ceritain. Jadi ini eksklusif nih, dibilang eksklusif nih termasuk nih. Karena ini pengalaman yang nggak ada di mana-mana, baru di sini doang nih. Oke, boleh langsung gimana? Alexandrio, ya oke siap, silakan. Jadi begini nih, gua mau cerita sama lu bertiga ke. Jadi pada sekitar tahun 2000, 2001, 2000 lah. Oh, masih bocah lu ya? Masih kecil gua. SD gua sekitar kalau nggak kelas 1, kelas 2 lah. Udah kenal cewek belum? Belum lah, cewek mah ntar. Gua kenal cewek tuh ntar umur 3 tahun lebih. 3 tahun 13 tahun. Nggak, jadi gini awalnya. Jadi itu sekitar tahun 2000 gua diundang ke ulang tahun temen gua. Sekitar itu jam 6 mau maghrib tuh sebelum maghrib gua dateng. Pas perjalanan sekitar jam setengah 6-an gua kencing dulu nih di pohon jeruk Bali. Tapi nggak di Bali. Enggak, Jakarta. Nah, namanya doang jeruk Bali, itu ya enggak Jakarta. Nah, habis itu gua kencing lah di situ. Temen gua nungguin. Katanya cepetan sob, ayo, udah mau habis nih, kita telat. Kata dia begitu, ya udah kencing. Habis itu gua udah jalan nih gua ke tempat ulang tahun. Emang kan tempat ulang tahunnya sama rumah gua deket, enggak begitu jauh, Mat. Nah, gua ke ulang tahun. Nah, selesai datang acara nih sekitar mau maghrib jam 6 lewat. Habis itu pas perjalanan mau pulang ke rumah gua, nasi kuning gua jatuh. Lempengan pas banget sejalur tuh sama yang gua kencingin tadi di pohon jeruk Bali. Zaman dulu kalau ulang tahun masih pakai nasi kuning ya? Ada nasi kuning, ada kan nasi kuning? Ada kan? Masih. Ah, lu mah nasi aking kali. Iya, zaman gua pakai nasi kuning. Dirayain tapi begitu ya, sederhana. Ada snack juga, ada nasi kuning juga tapi dipisah. Ada 2 tentengan nih gua udah bawa nih. Iya, kayak sih ya begitu dah, orang ada. Heeh. Di situ gua jalan nih pulang. Nasi kuning gua jatuh, Mat, di situ. Pas banget lempengan. Enggak, ini pohon. Pokoknya searah sama dia nih, sejajar. Lempengan jatuh di situ. Pas banget nasi kuning gua jatuh. Ya gua ambil kan. Enggak lah, jatuh begini kok. Apa namanya, kayak kan pakai mika. Iya, juga jatuh begitu.
Iya bener. Sayang pada makan sama ayam, ini gue yang makan. Jadi gue ambil lah nih. Pulang lah tuh sampai maghrib. Habis itu yo sekitar subuh jam 5-an dah tuh. Gue minta anterin bokap gue kencing kan. Pak anterin pak mau kencing gitu. Masih kecil kan gue takut sama gitu-gitu kan ya. Nggak berani kan. Udah gue minta anterin sama bokap gue ke kamar mandi. Habis itu bokap gue ngeliat gue kayak aneh. Jangan gue pincang. Iya, pokoknya jangan gue begini nih, takluk 11 12 begitu. Kayak komeng. Kayak gue naik enggrang. Oh, iya. Begitu dah. Begitu tuh. Nah, gue begitu. Iya, gue begitu jalan. Habis itu kata bokap gue, lu bercanda ya? Canda maksudnya apaan, Pak? Ih, kok jalan begitu gitu. Pas gue lihat kaki gua panjangin, kata bokap gua, coba kaki lu panjangin tuh sakit kali. Dipanjangin bener, Mat. Oh, gua panjang sebelah kaki gua. Yang sebelah kanan tapi sedikit. Segini nih. Sedikit lah, pokoknya sedikit lah. Masih ini kan kaki nih. Segini lah pokoknya kaki gua kayak ketekuk begitu. Ya udah tuh gua 3 hari gua agak main sama sekali gua di rumah, gua malu. Akhirnya tuh emak gua ngubungin saudaranya yang di daerah Lenteng tuh. Ada katanya di Lenteng, coba bawa ke Lenteng nih. Takutnya ngapa-ngapa itu soalnya udah 3 hari begitu. Emang gue diemin aja kan sama bokap gue sama nyokap gue. Jadi gue dibawa nih ke Lenteng nih, pas tempat prostitusi. Ya bukan lah, itu kayak tempat-tempat ya kayak orang pinter kata sih begitu. Zaman dulu orang pinter. Nah habis itu gue dibawa ke situ nih. Jago matematika lu. Jago banget ya begini gitu. 11 kali 4 kali 5 kali 6. Gitu tuh. Kagak lah, bener nih. Nah, gue dibawa kan tuh ke situ tuh. Pokoknya sama nyokap gua sama bokap gua. Datang lah nih gua ke tempat itu. Ditanya, "Kenapa emang tong lu mula-mulanya saya begini?" Ya gue ceritain dah tuh, gua kencing di pohon jeruk Bali. Terus gua makanan jatuh, gua ambil lagi. Gitu. Iya, sayang kan tuh nasi kan, gue juga jarang kan makan nasi kuning tuh masih kecil kan. Cuma ulang tahun doang. Langka banget, Mat. Buset kayak komodo kali langka nih. Wah, hewan langka itu iya, makanya. Habis itu gue diurut dah nih. Diurut, tanya-tanya kan udah gue jawab. Diurut kaki gua. Katanya, "Wah, lu emang untung lu cuman di situ, Tong." Katanya ada tiga penghuni di pohon jeruk Bali itu emang tuh serem banget, Mat. Pohonnya tuh jadi kecil tapi cabangnya panjang. Berbuah sih emang berbuah. Nah iya, katanya situ ada 3. Ada 3 hantu kata dia. Kata dukunnya itu. Emang ada. Datang ke jeruk pohonnya. Gua ke sana. Gua ke Lenteng. Kok dukunnya tahu sih? Di Nerawang. Kan gua kan orang pintar, Mat. Kalau orang bego gua gak mau ke situ. Oh, gua orang bego gua tanya-tanya. Sama aja PA gua. Iya. Iya katanya, gua ceritain kan emang lu awal-awal gimana kencing di pohon jeruk Bali? Bisa, Mat. Bisa. Ya makanya gua mau nanya-nanya. Ya gua mau nanya-nanya begitu kan, gua masih kecil. Ada mak bapak gua ntar gua dikemplang. Iya kan? Ditanya, nah gua ditanyakan sama tuh dukun. Ya gua bilang gua jawab jujur. Gua kencing sembarangan katanya. Emang lu gak numpang-numpang kata gitu. Kagak kong gua kata gitu kan. Tapi dia tahu enggak siapa aja tuh 3 penunggu itu? Di nakal situ kata ada 3 penunggu. Ya gue tanya kan sama terus bokap gue nanya 3 penunggu. Iya nih anak lu ditabuk katanya gitu. Songong katanya, gue kata songong. Emang gue songong dulu masih kecil. Kencing di mana aja gue mah bodo amat. Ini kencing kan ya masih kecil kan. Makanya untung cuma 1 yang di gue. Kalau 3 habis gue lengkap dah. Kayak pajel. Iya kan. Kacau dah. Iya, abis itu gue dibawa kan tuh. Katanya bapak gue dipanggil sama mama gue. Panggil dikasih tahu katanya nih anak lu ditabuk sama yang penunggu situ. Ditabuk iya dikasih tahu katanya dia kata Nerawang nggak tahu bener sih apa kagak ya emang kejadian sama gue sih emang gue ngerasain katanya lu ditabuk sama anak lu ditabuk sama penunggu situ katanya nggak permisi gitu gara-gara kencing sembarangan katanya tadi anakku cerita ya sama gue iya begitu ditabuk katanya situ ada 3 penunggu. Ada yang buta katanya dia, ada yang budek sama ada yang pincang. Nah, itu pohon jeruk Bali apa rumah sakit? itu gue bingung gua. Itu gimana ya? Rumah sakit kali ya, tapi kelihatan setannya kali tuh.
Itu orang UGD kali kalau pas di zaman-zaman Medinya mah. Iya kan ya. Aku ditabok kan. Iya, katanya dia untung lu kata dia masih untung lagi katanya. Untung lu ditabok sama yang pincang katanya. Coba kalau sama yang buta sama yang budak, mungkin anak lu udah nggak bisa ngeliat kali katanya dia begitu. Tapi nggak bisa disembuhin kalau yang nabok mereka. Ya nggak tahu dah. Untung Berarti kalau tingkat kesaktian yang paling sakti si tuli atau si buta itu ya? Ini kayaknya masih lemah nih, soalnya lu masih sehat sekarang. iyalah, kalau punya gue begini kok jangan. Gue malu gue main sama lu. Nanti gue dikatain pincang. Acau lu. Iya kan nak? Iya. Iya katanya gue dibawa kan tuh apa dibawa lagi apa? Dikasih tahu katanya situ ada 3 penunggu. Katanya. Budak, buta sama pincang. Nah, gue yang ditabrak kami pincang tuh. Tapi bener mat gue ngerasain itu, wah parah. Gue jalan gue jadi malu. Gue 3 hari gue sama teman gue pernah datang. Nah pas diurutnya, nah pas lu diurut tuh, sembuh tuh. Sembuh. Enggak. Gue sekitar lalu. Gue ulang tahun Minggu. Nih Selasa, Rabu, Kamis. Nah Jumat gue udah agak mendingan, udah bisa jalan normal lagi. Iya 2 hari lah berarti gue. 2 hari. Iya. Diurutnya 2 hari. Iya 2 hari. Capek juga ya. Makanya. Aco. Boleh tangannya. Iya. Tapi yang kedua dia nggak ngomong-ngomong, udah pokoknya besok balik lagi gitu. Udah pas hari Jumat ya udah gue balik lagi. Alhamdulillah sih sekarang gue jalan gue normal. Terus sekarang ya. Iya. Berarti itu bukan penyakit kambuhan. Bukan lah kalau kamu gue sekarang kambuh lagi. Gila lo. Enggak lah. Jangan sampai dah. Makanya buat lo nih waktu sekarang nih lo hati-hati dah kalau buat mau kencing-kencingin barangan. Permisi dulu ya. Permisi lah seenggaknya kan ya. Permisi takutnya. Adalah. Iya, permisi. Yang sembarang kayak gua, emang kan gua masih kecil ya mat ya. Kagak tahu gitu-gituan. Kita kan nggak tahu kalau masih kecil mah. Tapi lu salah juga. Salah, gua akui gua salah kalau gua kata sama gua. Jangan kencing sembarangan. Makanya kan gua trauma. Paling gua kalau kencing kan udah gak mau di pohon lagi paling gua, ditoran orang. Ditorin orang biar kencing. Kacau ya. Enggak lah. Makanya buat lu pada hati-hati, jangan suka kencing-kencing barangan. Ngeri. Oke, tadi udah diceritain sama Usop cerita masa kecilnya dia, cerita horor ketika dia masih kecil ya. Itu emang bener-bener kejadian Sob ya? Kejadian ya, bener-bener datang. Maksudnya kalau ada kisah yang sama di luar sana gitu, yang sama kayak lu, berarti bener gitu ya kejadiannya ya, ada gitu. Jadi di sini bener gak sih kalau setan atau makhluk halus kita sebut apa ya? Makhluk halus lah ya. Jin lah ya, jin bisa membuat manusia celaka. Nah ini pertanyaan gue adalah, Usop kan pernah kejadian dan orangnya ada nih, nyata. Pertanyaan gue adalah, emang bener makhluk halus atau jin bisa membuat orang celaka? Gitu. Ya, nih siapa yang mau jawab? Gue nggak percaya sama Usop. Karena sebenarnya ada beberapa penyakit yang sama bawaan dari lahir, kayak contohnya yang diceritain Usop, kaki lu pincang ya waktu beda, panjang sebelah ya. Panjang sebelah, jadi jalan agak pincang. Iya, itu ada sebenarnya secara ilmiah. Mungkin karena gesekan tulang atau apa di masa kecil sehingga menyebabkan panjangnya beda sebelah. Jadi kalau gue sih nggak setuju karena itu hal-hal yang mistis. Emang Gak masuk akal juga bisa nerawang dari jauh ya? iya nggak masuk akal juga. GPS yang tinggi banget tuh. Di matanya terus pandang kali itu dukun. Tapi sejauh itu, Makanya lu di lantai, kejadiannya di mana? di rumah gue dibangun. Di bawah kan jauh banget kan itu? Ya mungkin ada kurinya ngasih tahu. Survei. Gue lihat begini di sampai sono gitu. Namanya orang dulu kan. Iya, namanya Lagi orang dukun, orang pintar. Orang pintar lah. Iya, gitu aja dari gue. Yang penting kalau pikiran, kalau menurut gue itu Usop ini kayak waktunya sakit atau emang Takdirnya begitu. emang takdirnya kakinya panjang sebelah. Bukan karena ada setan yang difabel. Bukan. Si Usop itu. Sebenarnya itu kan penyakit. Jadi kalau emang keluarganya nggak segera nanggapin, itu bakalan fatal selamanya nanti kakinya sebelah. Tapi kan dari cerita Usop ini, dia ini keluarganya itu langsung care banget, langsung segera menindaklanjuti. Enggak kan 3 hari dulu. Aku 3 hari dulu. Baru kelihatan setelah 3 hari. Enggak.
hari Senin gue udah mulai berasa jam gitu. 3 hari gue udah tindak, gue diemin dulu karena muka gue ternyata gue emang gitu jalan. Karena dilihat tuh perkembangannya seperti Iya, itu. kata gue bercanda apa Sampai gimana. parah gak? Ya namanya bocah kan ngeselin dulu sok. Iya emang. Oh iya jelas ya. Oke, jadi intinya lo nggak percaya kalau setan atau makhluk atau jin bisa bikin manusia celaka? Oh nggak percaya cu, nggak percaya. Nah, gue ngerasain. Hah? Kok lu gak percaya sama gue? Nggak percaya. Ya buktinya kan lu udah sembuh kan? Ya lihat gue, sekarang lihat gue kan gue dibawa orang pinter. Iya. Jadi kayak gini, kayak misalnya jatuh dari motor dubrak gitu kan. Maksudnya bisa ada yang engsel yang goyang kan? Iya pasti. Nah, habis Pasti itu, sob. atau didiemin lu 3 hari misal, ini baru berasa. Emang gitu Nah kan? iya. Jadi manusia ketika jatuh itu endorfinnya naik kan? Jadi nggak berasa sakitnya. Iya nggak berasa nggak usah. Ya Tadi udah. gue gak kenapa-napa. Gue tidur, ya tiba-tiba langsung gitu. Harusnya kan setelah kejadian baru kaki lu sebelah itu baru aneh. Ngerti nggak? Langsung. Langsung Nah, itu jadi tapi lu gua kencing beda. nih. Lu kencing pas jalan lu langsung pincang. Tapi cerita lu nggak gitu kan? Enggak, gue mau subuh. Gue tidur dulu nih. Jam 6 kan gue kelar. Acara ke maghrib. Gue subuh kan kencing, ya udah. Gue pincang. Berarti dari Kayak gitu. dari kencing ke subuh itu dia kena apa? Mungkin ada sesuatu ya. Iya. Lu Iya. gimana tuh dari kencing ke subuh lu bisa ceritain nggak detailnya? Gue tidur. Gue mana-mana banget masih kecil gue. Gue main kemana? Nggak mungkin lu jalan lu nggak ngeh lu nendang batu. Tapi Brak. kok lu Iya. bisa kencing di luar? Gue kebelet. Iya, itu gue lagi mau pengen perjalanan, pengen jalan. Ah. Perjalanan pengen ke sana ke tempat ulang tahun gue dulu masih. Nah, kencing di situ dah. Di pohon jeruk Bali kan lu tahu. Gua kan gua masih kecil emang gua sering. Pohon jeruk bali ada sekitar di rumah. Iya, bukan di dekat ulang tahun itu. Jadi ini gua masuk gang itu kan ada pohon jeruk Balinya. Rumah gua tinggal belok kiri doang. Nah, gua jalan situ. Ya udah, gua mau kencing di mana ya kan? Gua dulu masih kecil. Di mana aja. Di pohon rambutan gua pernah. Di pohon melinjo gua pernah, di pohon jambu gua pernah. Kalau pohon jambu dulu gua pernah kan juga tuh kencing. Tapi gua dijatuhin buat terang-rang. Habis gua. Nah, gua Orang-orang nggak kan? enggak, pengen gue tanya sama teman-teman gue doang. Tapi sumpah tuh gue waktu gue kejadian gitu gue malu, gue 3 hari gue nggak main, gue nggak keluar, gue nggak sekolah, gue malu jalan. Ya, kalau dari gimana? Percaya atau enggak makhluk Ya, bisa? kalau gua sih percaya. Ya, Gua apa nggak yang percaya. Kalau gua percaya, coy. Ya, yang diceritakan oleh Usop. Parah dia emang. Lu lihat aja nanti pasti ada yang komentar netizen bahwa itu emang ilmiah bukan mistis. Begitu. Coba aja kita tunggu. Oke, penjelasan. Kenapa percaya? Karena kan nggak ada makhluk halus yang bisa bersentuhan dengan manusia. Ya karena kan gimana ya? Emang maksudnya kita kan emang nggak ngelihat dia. Jangan lihat dan nggak bersentuhan. Iya, betul. Gimana caranya bikin Usup jadi kakinya sebelah lebih pendek kalau nggak disentuh? Ya kan kita nggak tahu. Ya makanya aku perlu percaya kalau nggak tahu. Kita tahu, tapi kan kalau gua percaya karena ada pengalaman dari saudara gua. Dia ngencing juga sembarangan Oke. di luar, di pohon beringin lagi. Oke. Itu di daerah, pokoknya daerah masih daerah gua lah, daerah Jakarta. Oke. Nah, nggak selama berapa jam, sekitar 3 jaman lah. Itunya alat kelaminnya bengkak tuh. Kiri kanan. Alat kelamin, Oh, alat. alat kelaminnya. Iya, Batangnya bengkak. bengkak. Ada kayak singkong. Hah? Ada kayak singkong. Ada lah paling segitulah. Oke, terus. Itu mah kena semut rang-rang. Kayak tadi gue ya. Ya, Oke, lanjut terus. Bengkak. bengkak bener. Terus nggak, ya pokoknya Sembuh sudah. nggak sembuh lah. Pakai bengkak, terus dibawa tuh sama emaknya Oke. ke apa pengobatan gitulah. Orang Kayak pintar juga? Hah? Orang pintar. orang pinter juga. Banyak orang pintar ya? Orang pinter juga, orang pinter juga, orang pinter. Orang pinter juga. Terus. Jadi tapi dia nggak terawang, cuma di apa ya dioles kayak obat kayak gitulah. Oh, dipegang. Batang dipegang. Dipegang dia. Cewek cowok. Cowok lah, Ya. masa cewek? Kenakan dong kalau cewek. Normal bos, namanya kalau gitu ya. Terus udah bengkak bangun sakit. Wah. Ya, ini Cowok, orang pinternya cowok. Iya, sobek. Bisa. Dioles tuh, gue nggak tahu tuh obatnya apa, pokoknya kayak balsem lah, kayak Minyak itulah, minyak. iya gitulah. Balsam kan dia agak kaku gitu. Agak Kalau ini cairan. Ya agak cairan dikit lah, agak cairan gitu. Bukan, beda lagi itu. Pakai cair, terus udah setelah diobatin, dibawa pulang lagi ke rumahnya, terus nggak lama besoknya, alhamdulillah sembuh. Sehari doang. Sehari doang.
Nah itu tahu dia si buta apa si tuli apa sih? Oh enggak. Kita dia nggak tahu, dia nggak cerita Beda, gitu. ini Beda, beda. ini beda ini. Ya ke penis jatuhnya. Iya. Gua kan enggak. Nah itu aja sih dari gua ya. Percaya karena saudara pernah Pernah itu. Oh, kan? Tapi Mitisnya kalau itu. menurut gue itu kurang apa ya, kurang karena itu kan saudara lu gitu. Saudara lu kan kalau orang kan kalau ngomong bisa aja. Iya kan? sih Ngomong, memang. kan? Ya. Kecuali lu yang pernah ngerasain, Iya. baru gue percaya. Lu Oh, percaya. betul. Harus tahu case-nya sendiri kan gitu. Nah lu tau gimana di sini kan yang gue tanya adalah bisa atau enggak kan? Lu percaya. Nah makhluk halus itu kan nggak kelihatan, lu percaya? Nggak apa-apa, udah nggak dia. Makhluk halus kan nggak kelihatan, nggak bisa nyentuh. Kenapa dia bisa bikin usap gitu? Itu yang pertanyaan gue adalah begitu. Kenapa dia bisa bikin usap sampai kakinya naik sebelah? Ya kenapa? Setan. Ya setan ya kita kan nggak tahu. Itu makhluk halus. Ya itu makanya kalau lu Kita juga kan nggak, kalau gitu kan nggak terasa juga apa yang dari itu mana lu dilakukan. bisa ambil kesimpulan dia bisa bikin. Masa kan kata Isa dia dipukul kan? Dipukul lah. Itu sekencang apa yang bisa bikin kaki naik sebelah tuh? Ya. Bingung juga gitu. Ya mungkin tuh setan marah kali. Setan marah gara-gara. Iya, misalnya kayak lu nih, misalnya halaman rumah lu gua kencingin, ya kan? Nah, gua kagak ngomong-ngomong kencing aja, mungkin dia marah mungkin sama gua. Ditabok dah. Jadi begitu dah kaki gua pincang. Ditaboknya dari bawah berarti. Kan Mana naik kak? Bawah, atas. Tanya, ini kan pohon kan belum tebang, gua tanya lagi ya. Gua tanya sama dia nih. Gua tanya, kalau dukun sih paling udah mati dukunnya. Ini belum mati mungkin, gua tanya ntar. Gua tanya sama pohonnya dah. Biarin dah gua ngomong sendiri dah. Main gue kata gila. Udah itu tadi udah jawabannya. Ya, itu ya. Ya udah oke sip. Oh jadi si Dani percaya, Eko nggak percaya. Tapi kalau secara ilmiah memang bisa dibuktikan ya. Kalau sesuatu itu harus ada sebab dan muasabab gitu. Jadi kalau ada muasabab tapi nggak ada sebab kan aneh kan. Tahu-tahu naik aja itu kaki kan. Jadi ada waktu di mana usop tuh dari kencing sampai dia tidur dan berasa airnya jalan jinjit itu mungkin ada sesuatu ya nggak Jo? Ada sesuatu mungkin ketika dia tidur dia ngangkat apa? Kalau ngangkat beban kan si kaki itu kan akan menopang. Kaki kanan kan yang sering digunakan. Lu kan nggak kebot ya? Enggak kanan kan. Kaki kanan yang sering digunakan bisa jadi ketika dia lagi menopang dan akhirnya jadi turun gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Bisa jadi dia juga ketiban mainan cuy waktu tidur. Weh, enggak gila. Ketiban mainan apaan? Jadi barbel. Iya bisa jadi begitu. Nah, gua ada lagi nih yang perspektif ya. Gua mau ngajak kalian ke perspektif yang lain. Ini kan usap di sini case-nya usap aja ya. Berarti gue mau ngajak kalian menjadi setannya, menjadi makhluk halusnya gitu. Nah kalau dia merasa rumahnya dikencingin usop gitu kan, dikencingin usop dan akhirnya si usop dipukul sama setan yang kakinya yang pincang ya. Nah yang gue tanya itu rumah berarti punya si pincang doang loh. Dia nggak si buta sama siapa? Satu lagi si tuli. Dia cuma main doang. Iya. Berarti si buta sama si tuli itu bukan rumahnya dia. Lagi Mungkin dia lagi ngayang kemana gue nggak tahu. Ya kan? bisa jawab nggak bisa jawab. Jawab dulu. Nggak, gue juga bingung kan. Nah, zaman dulu kan. Nah, mungkin itu gue emang lagi kenanya sama dia kali Mat. Mungkin tuh yang dua lagi kemana tahu, lagi main kemana, apa ke pohon rambutan, apa ke pohon belimbing, apa ke pohon jambu, gue nggak tahu. Tapi pas di Terawang mereka ada. Iya dibilang begitu sama gua katanya ini mah katanya ada 3 untungnya kenal yang pincang masih kata untung gua kata deh iya ya mungkin Tapi kan logikanya gini, logikanya kalau itu rumah mereka bertiga, tiga-tiganya marah dong. Ya nggak sih? Berarti Gusaf harusnya buta, tuli sama pincang. Iya dong, bener gak? Kita main logika aja nih kalau kita main logika ya. Ini kan rumah mereka bertiga gitu. Nah kalau emang pada saat kejadian cuman ada si pincang doang, kita anggaplah begitu. Harusnya si tuli sama si usop, si tuli sama si usop. Si buta sama si tuli nyamperin usop ke rumahnya. Baru ditaboknya begitu, plak, di pas lagi tidur. Pas bangun harusnya lu jadi buta, tuli sama pincang. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Loginya harusnya
Iya nggak sih, benar nggak sih? Lu kayak dia lu, marah lu. Sih ya. Kalau main Lego kan harusnya begitu. Nah ini si Buta sama si Tuli kemana gitu kan? Dia nggak bertanggung jawab, rumahnya dikencingin. Yang marah cuma si Pincang doang gitu kan. Nah pertanyaan gua, Mungkin si Buta yang Tuli itu lagi ke pasar. ke pasar. Emang mereka masak ya? Salah. Ya buat bikin nasi kuning buat dia. Pertanyaan gua adalah ketika usah kencing itu harusnya si Buta sama si Tuli ini melihat juga harusnya kalau menurut gua. Karena kalau yang namanya penunggu makhluk halus itu dia di situ aja, nggak kemana-mana, nggak kayak kita manusia gitu, beda. Kalau menurut gua, mungkin kalau dia pergi-pergi ya berarti itu bukan penunggu jatuhnya, dia cuma lewat. Kan nih di sini case-nya kata orang pintarnya penunggu. Nah pertanyaan gua adalah ketika si Usop kencing, ini perspektif jadi hantu ya. Kalau kita jadi si Buta sama si Tuli, si Usop akan kita apain? Setuju nggak kalau si Usop? Kalau gua ya sebagai hantu ya, si Usop bisa gua habisin. Lu hantu mana nih? Gua si Buta lah semisal. Gua si Buta. Atau enggak? Ya gua si Tuli aja dah, karena gua ngeliat si Usop ya. Gua si Tuli, gua ngeliat si Usop begitu tuh. Itu bener-bener nggak lama si Usop bisa gua sikat. Mungkin rantingnya gua jatohin, gua tiban, dubrak gitu. Iya kan? Aku badi sikat. Nah pertanyaan gua kalau lu jadi si Tuli atau si Buta, lu bakal ngapain? Lu jangan kalah sama gua. Untuk masih kecil. Lu nggak percaya nih? Kalau gue jadi setannya ya, Nah. nggak gue apa-apain karena dia masih kecil. Oh, kan. Nggak gue apa-apain karena Setan baik nanti jadi jin baik. Ya, jangan jin baik. Karena kalau masih kecil masih ada di bawah umur, di mah masih dilindungi. Belum punya Iya. KTP jadi itu enak ya. dia masih nggak ada dosanya cu, masih kecil. Masih murni. Kayaknya masih nggak ngerti. Jadi setan Islam ya, setan baik. Setan baik. Setan baik. Enak ya. Kalau lu dan Kalau gue ya Gua habisin. gua habisin lah. Ya karena kan kalau dia kan bandel, ngencing sembarangan. Seharusnya kan harus ada tempatnya. Udah disiapin toilet tapi dia ngencing sembarangan. Berarti orang tuanya juga sikat ya. Betul. Karena orang tuanya ngajarinnya nggak benar. Ya enggak lah. Enggak apa-apaan. Pembelaan ya. Enggak lah. Emang gua masih kecil selengean, dari kecil gua selengean, gua kencing di mana aja. Ini namanya orang kebelet, pada nanti gua kencing batu. Kencing ini di mana aja. Kan gua udah bilang sama lu, gua pernah kencing di pohon rambutan, sering kencing di pohon rambutan. Pohon jambu, pohon belimbing, apa aja lah. tujuannya apa sih kencing di pohon lu? Enak aja gua, enggak, gua enak aja gua PW aja maksudnya. Jadi gua kayak nyamar gitu dulu, kecil kan gua sering main polisi-polisian tuh. Begitu aja emang gua. Enak aja kencing-kencing di pohon-pohon gitu. Itu pohon siapa? Ada yang punya? Enggak tahu pohon siapa. Emang Kalau berbuah gitu kan harusnya. ya pasti ada, tapi gua enggak tahu punya siapa. Gua lupa mat itu tahun kan gua tahun 2001 itu kejadian. Kalau enggak 2001 lah. Sekarang 12 tahun yang lalu ya. buh, Pas lu SD ya. lebih lah. Gimana sih? Sekarang 2023. Oh 20. 20 tahun. 21 tahun. Iya. Kelas kalau enggak kelas 1 kelas 2. Sekitar itu kelas 1 kelas 2 lah gua. Udah bisa ngaceng belum? Belum kok, belum. Ya belum kan gua belum sunat. Kalau gua ya belum lah. Masih ngerti bocah. Enggak, gua kalau bocah sekarang kan gua beda sama bocah sekarang sama bocah dulu. Kalau bocah dulu kan gua enggak pernah yang namanya kenal-kenal main HP, enggak pernah kenal-kenal perempuan. Ya perempuan temen ya kenal cuman batas teman doang. Enggak, sekarang kan tahu sendiri sekarang bocah-bocah kecil udah pada pacaran kan, udah pada viral. Peluk-pelukan di depan masa ya kan. Ih, joget pargoy. Coba kok pargoy kok. Males gua. Biasanya Fargo ya. Oke, itu apa namanya, sesuatu yang ini ya, sesuatu yang bisa dikatakan agak susah ditelaah ya, karena ini kan dulu memang zamannya berbeda ya. Sekarang mungkin orang tua sekarang udah ngelarang sama ke anak-anaknya buat jangan kencing sembarangan karena memang nggak boleh juga kan. Itu kan kotoran, harusnya di tempatnya gitu kan. Sebenarnya dari dulu pun
Ini orang tua ya ngelarang lah kalau kencing sembarangan, tapi kan Usop bandel, nggak bisa dikasih tahu. Oh jadi ini memang kembali lagi ke individunya ya, ke Usopnya. Jadi harusnya Usopnya jangan begitu gitu kan. Ya udah mau gimana, udah terjadi juga Usop ya. Jadi menyesal. Misal gue Menye- udah trauma nggak mau. Sekarang gue udah alhamdulillah sekarang gue udah trauma. Semenjak itu gue udah nggak mau lagi kencing barangan. Udah sekarang gue kencing di toilet aja. Kalau nggak di rumah orang gue biar permisi numpang. Ya apa di Indomaret gitu ya. Ya main di situ. Kalau nggak pom bensin, iya iyalah. Oke. Itu menurut gua sih ya, ini gua ambil kesimpulan. Menurut gua itu hal yang bisa dikatakan mistis juga, tapi bisa dilihat dari logika juga gitu. Karena ketika kita sakit itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan gitu. Kayak misalnya batuk, ternyata kita sering begadang gitu kan. Ngerokok, minum-minum yang dingin-dingin kayak gitu kan. Jadi menstimulus tubuh kita tuh jadi punya bakteri dan akhirnya batuk, sistem imun tubuh kita bekerja gitu. Jadi menyerang. Nah, kalau dilihat dari mistisnya banyak sih. Ada yang bilang dulu ada yang disantet paku keluar dari perut, ada ya kan, ada yang ada belingnya di mulut gitu, sampai muntah-muntah pernah ada tuh kejadian. Nah, jadi apa tuh? Yang dalam perut. Dulu sempat viral tuh ada yang soal iya, maksudnya pas di ronsen pakunya banyak. Nah, kalau di sains itu ada penjelasannya. Jadi penjelasannya adalah dia punya kebiasaan yang suka makan-makan sesuatu yang keras-keras sama yang tajam-tajam. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh itu nggak masalah. Tetap nggak ngegores sama sekali, karena ketika masuk kan rongga-rongga kita akan ngarahin yang tajam-tajamnya itu ke nggak ke lapisan usus. Ini kan apa sih, rongga, nggak ke lapisan rongga gitu. Jadi ketika masuk dalam perut ya udah dalam perut dan akan masuk ke zat asam. Zat asam itu kan melelehkan semuanya, bahkan baja aja bisa meleleh kan. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang ilmiahnya memang ada tuh gitu logikanya. Kalau orang-orang yang kayak gitu dia masuk dalam, dia bisa ngeluarin beling, mungkin belingnya pernah dia telan tapi akhirnya tubuhnya menolak, akhirnya keluar. Tapi karena kena dinding mulutnya keluar darah gitu kan. Terus tapi kalau dari sisi mistisnya si orang-orang percaya sugesnya itu dikirim, itu orang nih, terus orang datang ke dukun nggak suka sama seseorang, terus orang itu kirim paku, kirim segala macam, kirim jin kadang ya, ada yang tiba-tiba pusing. Kirim gitu ada biayanya nggak? Nggak, kalau kirim gitu ada biayanya nggak? Misalnya ke Jabodetabek berapa, keluar daerah berapa? Kalau dukun biasanya tarif sih. Oh pakai tarif dia. Kalau santet berapa Oh. juta. Tapi sih dulu gua nggak tahu tuh bokap gua berapa. Seingat gua sih dulu enggak, bokap gua yang bawa gua ke sono. Yang gua dibawa ke orang pintar tuh dukun. Kalau itu kan tabib jatuh bukan dukun. Bukan dukun. Dia bilang nggak tahu orang pintar. Beda ya? Bisa aja. Cuman kan ini kan ketika merasa diikutin, tahu-tahu ada darah gitu kan. Ya bisa aja, ada nyamuk juga bisa sih. Jadi yang benar-benar spesifik tuh yang benar-benar ada di makhluk halus itu, yang ada di diri kita gitu, nempelnya. Nah, itu baru kita merasa diikutin. Kalau ada yang cerita lagi abis lewat pohon beringin nggak permisi, tahu-tahu jatuh motornya diubrak. Ya siapa tahu ya ada pasir, dia ngerem mendadak gitu jadi jatuh diubrak gitu. Terus nyalahin makhluk halus gitu. Lah orang gue diem aja gitu. Bangke gue disalahin gitu kan. Enggak, kalau gua ngelihat dulu, kalau gue percaya memang makhluk halus itu ada, cuman gue juga percaya kalau makhluk halus itu nggak bisa mencelakai manusia dalam bentuk apapun. Memang mereka ada, tapi kalau mereka menunjukkan dirinya, ya mereka akan ngerasa rugi karena energi mereka akan keserap. Karena kita aja buat ke dunia gaib aja perlu proses kan, puasa, amalan segala macem gitu.
baru bisa ngerasain ada dunia lain, yaitu dunia gaib gitu. Nah kalau makhluk halus kayak gitu mah, kalau menurut gua enggak ya. Mungkin di sini menurut gua nih, lu ada pembelaan boleh, Sob. Menurut gua case-nya di sini adalah si Usop ketika habis kencing terus jatuh nasi kuningnya, terus dia pas mau pulang mungkin dia nginjak something, sesuatu atau batu. Karena kan kalau di dunia medis tuh kalau ada batu tajam yang nggak tajam tumpul tapi nusuk di satu titik telapak kaki yang memang itu berpotensi bikin geser engsel ada. Jadi kalau di dunia medis tuh ada ketika lu ditekan engsel lu bisa bergerak, bisa naik gitu. Ada juga bisa manjang gitu. Jadi bisa ya macam-macam dah kalau di dunia medis. Nah, kalau menurut gua begitu. Jadi bukan gara-gara ditepok sama si pincang. Tapi lucunya juga di sini setan kok difabel ya. Ini gua agak lucu sih. Kok setan difabel? Masa kita takut sih gitu kan? Ngapain ya kalau si Usop kesel nih, masih kecil udah punya emosi gitu. Gue dipincangin, gue pincangin lagi lu. Jadi dia nggak bisa jalan tuh setan. Nggak pincang dua-duanya. Iya. Jadi udah main perkara, ada pengadilan antara goib dan manusia gitu. Oke, ada lagi nggak mau ditambahin? Ada lagi nggak Sob cerita? Ya udah nih mungkin udah pas kali waktu. Udah cukup, udah 2,5 jam. Oke, gua tutup pertemuan kita video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video-video yang menarik pastinya kita akan ngebahas yang lain. Dari mulai yang happening, perspektif. Ya pokoknya intinya kita melihat semua dari perspektif lain. Oke, salam Behind Opinion. Oke.